Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Benedikta Milna, NPM 211031182, kelas 2021D, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Utara. Nah teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pandangan saya terkait aborsi, hukuman mati, dan eutanasia. Saksikan video saya berikutnya. Oke, baik teman-teman. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan aborsi. Perlu kita ketahui bahwa aborsi merupakan isu kompleks yang memicu beragam pandangan dan perdebatan di berbagai kalangan masyarakat, agama, dan budaya. Pandangan terhadap aborsi sangat beragam, mulai dari yang sangat mendukung hingga sangat menentang. Di Indonesia, aborsi secara umum dilarang, kecuali dalam kondisi medis tertentu yang mengancam nyawa ibu atau jika kehamilan terjadi akibat pemerkosaan. Namun, praktik aborsi tetap terjadi secara ilegal, seringkali dilakukan di tempat yang tidak higienis dan berisiko bagi kesehatan perempuan. Nah, teman-teman, penting untuk diingati bahwa aborsi adalah isu sensitif, di mana setiap orang memiliki hak untuk memiliki pandangannya sendiri, dan penting untuk menghormati pandangan orang lain meskipun kita tidak sependapat. Dan yang kedua, teman-teman, aborsi adalah keputusan pribadi yang kompleks. Tidak ada jawaban yang benar atau salah, dan keputusan untuk melakukan aborsi harus diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor dan konsekuensinya. Jadi teman-teman, menurut saya, pandangan mengenai aborsi sangat bergantung pada konteks sosial, budaya, agama, dan hukum di suatu tempat. Meskipun ada perbedaan pandangan, hal yang umum adalah bahwa aborsi harus dipertimbangkan dengan hati-hati, mempertimbangkan berbagai faktor seperti kondisi kesehatan ibu, hak perempuan, dan nilai kehidupan. Isu ini seringkali melibatkan pertentangan nilai-nilai yang mendalam, dan karena itu, teman-teman, pembahasannya sangat kompleks dan penuh nuansa. Oke, baik teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pandangan saya terkait dengan hukuman mati. Perlu kita ketahui bahwa hukuman mati yaitu perdebatan antara keadilan dan hak asasi manusia. Di sini teman-teman ada 3 argumen. Yang pertama, argumen untuk hukuman mati. Yang kedua, argumen menentang hukuman mati. Dan yang ketiga, kebijakan hukuman mati dunia. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan argumen untuk hukuman mati, yaitu pembalasan yang setimpal, pencegahan kejahatan, dan perlindungan masyarakat. Yang kedua, argumen menentang hukuman mati, yaitu melanggar hak asasi manusia, risiko hukuman yang salah, dan tidak efektif mencegah kejahatan. Dan yang ketiga, kebijakan hukuman mati dunia, yaitu beberapa negara menghapuskan hukuman mati, sementara lainnya masih mempertahankannya. Oke, baik, selanjutnya teman-teman, pandangan saya mengenai hukuman mati yaitu hukuman mati merupakan bentuk keadilan yang setimpal bagi kejahatan berat dan memberikan efek jera dan melindungi masyarakat. Di sisi lain, penentang hukuman mati berpendapat bahwa hukuman mati melanggar hak asasi manusia, tidak efektif mencegah kejahatan, dan berpotensi menjatuhkan hukuman pada orang yang tidak bersalah. Nah, faktor-faktor seperti agama, pengalaman pribadi, nilai moral, dan kondisi sosial politik turut mempengaruhi pandangan seseorang terhadap hukuman mati. Isu ini terus menjadi perdebatan sengit di berbagai negara, termasuk Indonesia, dengan mempertimbangkan antara keadilan, kemanusiaan, dan efektivitas dalam mencegah kejahatan. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai pandangan saya terkait dengan eutanasia. Perlu kita ketahui bahwa eutanasia itu merupakan memilih hidup yang bermartabat.
Jadi di sini ada eutanasia aktif dan eutanasia pasif, serta dilema moral dan praktik eutanasia. Yang pertama, teman-teman, eutanasia aktif, yaitu tindakan yang diambil untuk mengakhiri penderitaan pasien yang sekarat. Yang kedua, eutanasia pasif, yaitu menghentikan perawatan medis untuk kemungkinan kematian secara alami. Yang ketiga, dilema moral, yaitu perdebatan antara hak untuk hidup dan hak untuk memilih kematian yang bermartabat. Dan yang keempat yaitu praktik eutanasia, yaitu beberapa negara telah melegalkan eutanasia, sementara yang lain masih kontroversial. Oke, baik teman-teman, jadi pandangan saya terkait dengan eutanasia yaitu bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan akhir hidupnya sendiri, terutama bagi mereka yang menderita sakit parah dan tidak disembuhkan. Saya berpendapat bahwa eutanasia dapat meringankan penderitaan dan memberikan martabat bagi pasien. Di sisi lain, eutanasia itu sangat menentang khawatir dan potensi penyalahgunaan, kesulitan dalam menentukan kriteria yang jelas, dan implikasi moral dan mengakhiri nyawa manusia. Nah, di sini saya berpendapat bahwa hidup adalah anugerah yang harus dijaga, dan eutanasia dapat membuka pintu bagi praktik yang tidak etis. Pandangan terhadap eutanasia sangat dipengaruhi oleh faktor agama, budaya, hukum, dan etis medis. Oke, baik teman-teman, itu saja pandangan saya terkait dengan aborsi, hukuman mati, dan eutanasia. Semoga apa yang saya jelaskan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.